Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Pembagian ism. Ism memiliki pembagian yang beragam tergantung segi pembagiannya. Dan dalam kesempatan berbahagia ini insyaallah kita akan menyebutkan dua macam pembagian ism. Yang pertama, dari segi jenis. Yang kedua, dari segi bilangan. Cukup ini saja, karena inilah yang menjadi pengantar ilmu tasrif, insyaallah. Dan ini juga yang merupakan dasar daripada mempelajari pembagian-pembagian ism. Ya. Ism, dari segi jenis, terbagi kepada mudzakkar, ism mudzakkar, dan ism muannats. Ism mudzakkar yaitu ism yang menunjukkan kepada makna laki-laki. Adapun ism muannats yaitu ism yang menunjukkan kepada makna perempuan. Ini pengertian dasar. Kalau ada pengertian lain, maka itu tentunya berangkat daripada pengertian dasar ini. Dan cara termudah untuk membedakan antara ism mudzakkar dan ism muannats adalah dengan melihat adanya atau tidak adanya ta marbutah di akhir ism tersebut. Maka semisal ada kalimat muslimun yang berarti seorang muslim, ketika tidak ada ta marbutah di belakangnya, maka dasarnya adalah ism mudzakkar sehingga maknanya adalah seorang muslim lelaki atau laki-laki. Dan ketika ada ta marbutah di belakangnya muslimatun, maka ism tersebut seorang muslim untuk perempuan, sehingga seorang muslimah wanita. Ini cara termudah, dan ini sudah cukup sebagai bekal untuk mempelajari ilmu tasrif. Segi pembagian isim berikutnya adalah menurut bilangan. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah isim mutsanna, yang ketiga adalah jama'. Isim mufrad, kita mulai dari isim mufrad ya, adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tunggal. Misalkan sebutkan kalimat kafirun. Kafirun, seorang kafir laki-laki. Kafiratun, seorang kafirah perempuan. Kalimat ini masing-masing untuk satu orang saja, atau menunjukkan kepada bilangan yang satu. Menunjukkan kepada bilangan satu. Seorang lelaki kafir. Kafiratun, seorang wanita kafir. Ism mutsanna adalah menunjukkan kepada sesuatu yang berjumlah dua atau ganda. Ya. Kalau dalam bahasa kita tidak ada ya kayaknya ya. Jadi kalau antum mengucapkan kalimat satu buku, ya tetap kita mengucapkannya dengan kalimat buku. Antum mengucapkan dua buku, ya kata buku ya tetap buku, nggak berubah. Antum mengucapkan 10 buku, kata buku tetap tertulis B-U-K-U, buku. Nah, dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Dan dalam bahasa Arab ada rumus-rumus. Artinya ada bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada masing-masing jenis isim tersebut dari segi bilangannya. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwasannya isim mufrad tidak sama bentuknya dengan isim mutsanna. Karena memang bentuknya beda, sehingga karena memang maknanya beda, maka bentuknya berbeda. Dan kita bisa melihat dalam membentuk isim mutsanna itu sejatinya adalah berasal dari isim mufrad. Perhatikan kata kafirun. Kata kafirun yang masih berarti satu orang kafir, satu orang laki-laki kafir. Ketika kita ingin merubahnya kepada bentuk mutsanna, maka tambahkan ani atau aini setelah kalimat isim mufrad tersebut, sehingga yang asalnya kafirun menjadi kafirani atau kafiraini. Nah, ini memiliki makna lelaki kafir yang berjumlah dua orang. Sehingga dua orang lelaki kafir, bahasa Arabnya adalah kafirani atau kafiraini. Ini juga bisa dilakukan terhadap isim muannats, yaitu isim jenis menunjukkan kepada makna perempuan, yaitu kalimat kafiratun.
Rumusnya juga sama, itu penambahan ani atau aini. Sehingga asalnya kafiratun menjadi kafiratani atau kafirataini. Nah, yang asalnya kafiratun bermakna seorang wanita kafirah, maka kafiratani atau kafirataini berubah bentuk menjadi isim mutsanna, maknanya dua orang wanita kafirah. Ini bilangan 1 dan mutsanna bilangan 2. Lalu bagaimana bilangan di atas 2, yaitu apa yang disebut dengan jama'? Tidak terbatas dengan jumlah 3, tetapi 3 ke atas. Maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah jama' atau jama'. Nah, maka jama' adalah isim untuk menunjukkan kepada sesuatu yang plural atau berjumlah banyak. Dan banyak ini dimulai dari 3 ke atas. Dan jama' ikhwan dan akhwati fiddin, para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum, jama' ini terbagi kepada 3. Yang pertama jam'ul mudzakkar as-salim, ya, jam'ul mudzakkaris salimu. Yang kedua jam'ul muannatsis salimu. Yang ketiga jam'ut taksir. Dihafalkan ya. Jam'ul mudzakkaris salimu, jam'ul muannatsis salimu, dan jam'ut taksir. Kita bahas masing-masing secara ringkas dan mudahnya saja. Kita sudah mengenal isim mudzakkar untuk laki-laki, isim muannats untuk perempuan. Ketika dibentuk kepada isim mutsanna berjumlah 2, maka mudah tinggal menambahkan ani atau aini untuk masing-masing, baik mudzakkar ataupun muannats. Namun ketika kita merubahnya kepada bentuk jama' untuk bentuk plural atau berjumlah banyak, sekali lagi tidak seperti bahasa Indonesia yang kalau mengatakan 10 buku ya 10 buku, ya 10 laki-laki ya 10 laki-laki, 10 apel 10 apel, ya. Maka dalam bahasa Arab untuk isim mudzakkar dalam bentuk jama' tidak sama dengan isim muannats secara rumusnya. Maka jenis jamaknya berbeda. Untuk isim jenis mudzakkar, maka jamaknya menggunakan jam'ul mudzakkaris salim. Untuk isim jenis muannats, maka jamaknya menggunakan jam'ul muannatsis salim. Kita ambil contoh. Kafirun jenisnya mudzakkar. Muslimun jenisnya mudzakkar. Kafiratun jenisnya muannats. Muslimatun jenisnya muannats. Lihat beda antara masing-masing daripada kalimat-kalimat tersebut. Kafirun dan muslimun lantaran jenisnya mudzakkar, maka jamaknya menggunakan jam'ul mudzakkaris salim. Dan pembentukan jam'ul mudzakkaris salim adalah dengan menambahkan una atau ina setelah kalimah mufrad tersebut. Kafirun asalnya hanya untuk satu orang, ditambahkan una atau ina menjadi kafiruna atau kafirina, yang berarti para lelaki kafir. Muslimunnya asalnya adalah seorang muslim, ketika mengalami penambahan una atau ina menjadi muslimuna atau muslimina, maka maknanya sudah berubah menjadi para lelaki muslim. Lihat, mudah bukan? Bagaimana kita membentuk isim yang asalnya mufrad menjadi jama'. Kemudian yang jenis muannats kafiratun, karena itu jenis muannats, kemudian muslimatun dan juga jenis muannats, dalam membentuk kepada jam'ul muannatsis salim tidak sama dengan jam'ul mudzakkaris salim, yaitu di mana penambahannya adalah dengan huruf atun atau atin setelah tak marbutah daripada masing-masing isim mufrad jenis muannats itu dihilangkan. Perhatikan kalimat kafiratun. Pertama, tak marbutah yang ada di kalimat kafiratun kita hilangkan. Lalu tambahkan atun atau atin setelahnya sehingga menjadi kafiratun atau kafiratin, sehingga maknanya berubah menjadi para wanita kafirah. Demikian juga dengan kalimat muslimatun. Hilangkan tak marbutah di kalimat muslimatun, lalu tambahkan atun atau atin
sehingga menjadi muslimatun atau muslimatin, sehingga maknanya tidak lagi seorang wanita muslimah, namun sudah berubah menjadi para wanita muslimah. Ini dua jenis jama' yang pertama, yaitu apa? Jam'ul mudzakkar salim dan jam'ul muannats salim. Ada satu lagi jama' di antara pembagian atau macam-macam jama' dalam bahasa Arab, yaitu apa yang disebut jam'ut taksir. Jam'ut taksir tidak seperti dua jama' yang pertama. Tidak sama dalam hal apa? Tidak sama dalam hal kekhususannya untuk mudzakkar ataupun muannats. Artinya secara umum, yaitu di mana bahwa ada di antara kalimat-kalimat bahasa Arab yang mufrad untuk bilangan tunggal, namun tidak memandang kepada jenisnya tatkala dirubah kepada bentuk jama'. Maka jama' ini adalah menggunakan jama' taksir. Ya. Walaupun bisa saja kalimat tersebut memiliki jama' al-mudzakkar as-salim dan juga bisa saja memiliki jama' al-muannats salim. Artinya jama' untuk sesuatu yang plural secara umum tanpa melihat kepada jenis baik mudzakkar ataupun muannats. Dan jama' ini tidak seperti dua jama' yang pertama dalam hal apa lagi? Dalam hal rumus pembentukannya. Bila jam'ul mudzakkar salim memiliki rumus una, ina, dan jama' al-muannats salim memiliki rumus atun atau atin, maka jam'ut taksir tidak memiliki rumus dalam penyusunannya, ya. Sehingga bentuknya beragam. Bisa bentuk begini, begitu-begitu, dan bentuk yang lain-lainnya. Bahkan bila kita melihat kepada referensi yang membahas tentang jama' ini, jam'ut taksir memiliki banyak rupa, banyak pola wazan. Karena memang tidak ada rumusan baku. Tidak ada rumusan baku. Dan dari istilahnya sendiri, dari namanya saja, at-taksir berarti pecah, pemecahan. Itu maknanya, kalimah mufrad itu dipecah. Kalimah mufradnya dipecah dan dirubah kepada bentuk yang berbeda. Berbeda dengan dua jama' yang pertama. Kalimat jam'ul mudzakkar salim tidak memecah mufradnya. Kafirun tetap ada, cuma mengalami penambahan una atau ina. Jama' muannats salim pun demikian. Tidak memecah kalimat kafirah atau muslimah. Namun sekedar menghilangkan tak marbutoh lalu mengalami penambahan atun atau atin. Adapun jam'ut taksir, kalimat mufradnya sudah pecah dan dirubah kepada bentuk yang berbeda untuk menunjukkan kepada makna atau menunjukkan kepada sesuatu dengan bilangan yang plural atau banyak. Contoh, kafirun. Ternyata kafirun juga memiliki jam'ut taksir, tidak hanya jam'ul mudzakkar salim saja. Jama' taksirnya adalah kuffar. Berarti orang-orang kafir. Demikian juga dengan syaqiqah, jenisnya muannats, yang berarti saudara kandung, syaqiqah. Ya. Jam'u taksirnya adalah syaqaiq. Ya, syaqaiqu, para wanita sekandung. Ya. Namun demikian, kalimat ini tidak menutup kemungkinan memiliki jama' bentuk lainnya. Sebagaimana kafirun bisa jam'ul mudzakkar salim menjadi kafiruna, syaqiqah pun bisa menjadi syaqiqat. Tapi kita melihat bahwasanya kalimat ini pun memiliki jam'ut taksir, syaqaiqu. Innal ikhwah dan akhwati fi din, para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara hal lain yang merupakan motor utama jalannya ilmu tasrif, yaitu kita harus mengenal pembagian ism, baik dari segi jenis ataupun segi bilangannya. Ya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.